Yusril ini arogan sekali. Dia itu oportunis. Oportunis itu seorang manusia yang memiliki suatu pendapat dilontar, tapi nggak ada pertanggungjawaban ke depan seperti apa. Maka itu setuju saya pecat. Sekarang kita rame-rame pecat ya. Pecat. Yusril pecat. Usulkan kepada Presiden Prabowo. Karena memang betul-betul itu racun daripada hukum di Indonesia. Racun itu. Betul. Catat. Mulut saya catat. Racun hukum Indonesia itu Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Advokat Senior Bapak Dr. KPHA Chandra Sri Prajogo, yang terhormat Bapak Ketua Panitia Bapak Dr. Abdul Salam, yang terhormat seluruh ketua organisasi advokat dalam ini sebagai ketua umum dan juga mewakili sebagai ketua DPD yang kami hormati, serta rekan-rekan sejawat yang kami muliakan. Teriring ucapan puji syukur alhamdulillah bahwasanya kita semua wajib menghaturkan kepada Sang Kuasa selaku pencipta dalam hal ini atas izinnya pula acara kegiatan silaturahim advokat nasional dapat dilaksanakan di gedung Srijaya Chandra ini dengan penuh semangat dan hikmahnya. Bahwasanya kegiatan ini sangat spontan dan terjadi ketika hari Selasa. Waktu itu saya kontak dengan beliaunya Pak Chandra, menyampaikan keprihatinannya atas adanya opini yang menurut saya sangat menyesatkan, yaitu saudara Profesor Yusril mengatakan bahwasannya organisasi advokat di luar Pradi adalah LSM dan Ormas. Nah, atas keprihatinan itulah kami ngontak beliaunya Pak Abdul Salam dan rekan-rekan sejawat yang lain termasuk Pak Firman, Mas Cucu dan teman-teman di Jakarta. Akhirnya koordinasi di sana, kemudian sepakat spontan kita Jumat bikin acara selama kurang lebih range 3 hari. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia, beliaunya Bapak Dr. Abdul Salam. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Jadi kita kumpul di sini bukan untuk hari ini. Kumpul ini untuk membawa 2.500 advokat yang akan hadir di acara yang akan datang. Tapi hari ini adalah coba kita menyatukan satu pandangan, menyatukan persepsi apa yang disampaikan oleh sekretaris tadi Dr. Rahman, bahwa memang saat ini advokat ini galau dengan adanya menteri menyatakan akan mencabut, minta mahkamah untuk mencabut Perma 73 itu. Jadi kalau Jawa itu mendahului berarti bergerak seluruh nasional. Jadi kita mewakili seluruh Indonesia nanti, OA yang ada di seluruh Indonesia selain Pradi kan begitu. Saya juga orangnya tidak terlalu menyatakan saya Pradi, tidak. Saya memperjuangkan teman-teman advokat. Kita ini bukan organisasi, tapi kita disumpah oleh Mahkamah Agung. SK itu yang kita pegang kan gitu. Bahwa teman-teman ini adalah ormas itu. Jadi itu nanti ya, coba kita diskusikan. Mungkin itu sementara sambutan dari saya. Saya ingin langsung masuk pada pola pikir dan solusi kritis terkait saran masukan. Karena kita harus melakukan gerakan yang nyata, melakukan satu upaya hukum atau upaya politis atau upaya yang lain. Misalnya kita harus menghadap Kumham atau kita menghadap Pak Presiden atau melakukan upaya hukum yang lainnya. Tetapi kami ingin saran masukannya, kami ingin solusi-solusi cerdas pemikiran rekan-rekan semua. Untuk itu kami minta diawali dari Bapak Dr. Zuman Malaka untuk memberikan saran masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia, karena beliau tidak mengatasnamakan OA, dan segenap para pimpinan OA yang hadir di sini dan rekan-rekan advokat yang saya hormati.
Alhamdulillah bahwa hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka untuk mengambil sikap atau mensikapi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusril dan juga wakilnya Pak Rudwa Sibuan terkait dengan statement atau pernyataan yang beliau sampaikan pada saat Rakernas Pradi kemarin di Bali. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka tentu saya dan juga segenap rekan-rekan semua yang hadir pasti akan sepakat bahwa kita menolak terhadap apa yang sudah disampaikan baik oleh Pak Yusril ataupun Pak Rudwa Sibuan. Karena apa? Tentu kita mempermasalahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Beliau menyatakan bahwa Pradi adalah organ negara, kemudian menyatakan lagi terkait dengan persoalan single bar dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa kalau kemudian disebut sebagai organ negara, maka banyak pertanyaannya. Masuk dalam lembaga yang mana? Apakah di eksekutifnya, atau di legislatifnya, ataukah di yudikatifnya? Kalau kemudian dia mengartikan masuk dalam eksekutif, maka masuk dalam kementerian mana? Nah, ini kan jadi ruwet lagi nanti. Kemudian kalau yudikatif, masuknya di mana? Di bawahnya Mahkamah Agung kah? Ataukah dia berdiri sendiri? Yang modelnya juga seperti apa? Karena bagaimanapun namanya organ negara juga segala sesuatunya secara APBN dan lain sebagainya dibiayai oleh negara. Tetapi faktanya bahwa organisasi advokat ini benar-benar independen. Tidak ada uang negara yang masuk, semuanya nyari sendiri, semuanya bersusah payah sendiri, menjalankan organisasi melalui iuran anggota dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian itu dimunculkan disebut sebagai organ negara, maka tentu seperti yang tadi barangkali sudah didahului oleh Pak Chandra, sebuah pernyataan yang dalam tanda kutip ngawur gitu yang disampaikan oleh Pak Yusril terkait hal itu. Atau mungkin itu menjadi usulan dari Pak Yusril yang nantinya dia menginginkan agar revisi undang-undang seperti itu, kita juga tidak tahu. Tetapi secara de facto fakta bahwa kita melihat bukan termasuk organ negara. Sehingga kalau toh misalkan nanti karena ada usulan revisi dan lain sebagainya, maka tentu harus dicarikan format yang tepat. Apakah memang masuk itu dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita menolak terkait dengan pernyataan itu. Satu. Yang kedua, bahwa menyangkut mengenai tentang pernyataan single bar, maka tentu ini adalah bukan perkara baru sebenarnya. Ini sudah bertahun-tahun, bahkan ketika dulu terjadi perpecahan di dunia advokat, itu juga dipersoalkan mengenai tentang single bar. Karena model single bar di Indonesia ternyata memang tidak begitu ideal dan tidak pernah menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga ketika Mahkamah Agung mengeluarkan SKM A73, itu menjadi sebuah solusi. Dan dengan keluarnya SKM A73 ini jelas menyatakan bahwa sudah bukan lagi bentuk single bar, tetapi merupakan bentuk multi bar. Dan itu menyelesaikan masalah. Hanya saja memang pasti ada masalah, tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, masalah inilah yang kemudian apa di situ termasuk penegakan kode etik dan lain sebagainya, itu memang menjadi persoalan. Dulu kita pernah berkumpul di Jakarta dengan beberapa organisasi yang lain, termasuk Pradinya Pak Junifer, Pradinya Pak Luhut dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menegakkan kode etik dengan adanya multibar berbagai macam organisasi. Tetapi kita tahu bahwa memang di organisasi advokat ini ngatur advokat itu paling sulit. Ya, menarik Pak Juman. Saya ingin satu kata, tadi sudah menolak dan solusi. Kira-kira langkah apa yang ingin Bapak sampaikan agar ini barang itu langsung nusuk ke sasaran? Ya, baik, demo kah, mundur kah, atau gimana? Monggo. Ya, saya arahnya nanti ke sana.
Jadi yang jelas pertama kita harus menolak terkait dengan pernyataan yang disampaikan itu. Kemudian tentu kita tidak boleh diam, karena sebuah pernyataan yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh kemudian kita diam. Karena kalau diam berarti artinya kita setuju. Maka kita harus menolak dengan berbagai macam cara. Bisa kita membuat sebuah petisi, bisa kita membuat demo, bisa kita membuat apapun langkah yang akan kita lakukan. Tetapi kalau demo barangkali itu adalah solusi terakhir. Kalau kemudian semua upaya sudah kita lakukan tetapi masih belum bisa memberikan penyadaran. Kemudian yang kedua, karena pernyataan itu dikeluarkan oleh seorang Menteri Hukum dan HAM yang menurut kami juga tidak patut, yang seharusnya dia adalah sebagai pengayom bagi semuanya termasuk kepada seluruh organisasi yang ada. Maka ketika seseorang sudah berada di sana, maka dia sudah tidak seharusnya menggunakan baju salah satu organisasi apapun. Jadi dia harus bisa mengayomi semuanya, termasuk baik itu OA kecil, besar dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kita harus menyuarakan untuk Pak Yusril Iza Mahendra dan juga wakilnya mengundurkan diri. Mantap, ya, setuju. Baik, terima kasih. Ini saran masukan kepada Bapak Ketua Umum Prajanusa. Lah ini Pak Imam ini mesti biasanya menyanyinya lebih nyaring. Monggo Pak Imam, mau dibakar kah, mau dimasak kah? Monggo Pak Imam, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini kan sebenarnya yang disampaikan tadi tentang Pak Yusril, memang sebaiknya memang harus turun karena seharusnya dia mengayomi semuanya, tetapi dia masih berpihak dan betul-betul termonitor itu. Dr. Khairuddin Pari, monggo Pak Kiai, mungkin saran masukannya ini penting buat kita semua. Yusril ini arogan sekali. Dia itu oportunis itu seorang manusia yang memiliki suatu pendapat dilontar tapi nggak ada pertanggungjawaban ke depan seperti apa, ada manfaatnya atau tidak. Ini Yusril, saya tahu karena saya tahu karakternya Yusril. Maka itu setuju saya Pak Chandra pecat. Sekarang kita rapi-rapi pecat ya. Pecat. Yusril pecat. Usulkan kepada Presiden Prabowo. Karena memang betul-betul itu racun daripada hukum di Indonesia. Racun itu. Betul. Catat. Ya. Mulut saya catat, racun hukum Indonesia itu Yusril. Terima kasih Pak, terima kasih. Monggo, sudah depan, silakan.